Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, tenaga pendidik atau pengajar. Pada kesempatan hari ini, saya akan sharing bagaimana kita membuat fitur absensi di setiap pertemuan berkenaan dengan materi perkuliahan yang akan kita berikan. Nah, untuk teknis pembuatannya cukup mudah ya Bapak Ibu. Langsung saja kita masuk ke prosesnya. Nah, Bapak Ibu dipastikan nanti seperti biasa mengakses URL LMS masing-masing. Lalu nanti silakan login. Nah, nanti setelah login seperti biasa di sini kita memasukkan ID, username dan password kita masing-masing selaku tenaga pendidik ataupun pengajar ya. Nanti silakan login saja. Nah, nanti Bapak Ibu setelah login, kita seperti biasa mengakses kelas yang kita akan ajar. Jadi di contoh sebelumnya saya mengajar terkait kelas teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini Bapak Ibu kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat sebuah introduction. Sekarang kita akan lanjut bagaimana membuat absensi perkuliahan untuk setiap pertemuan yang akan kita berikan. Nah, sebagai contoh di sini saya akan sharing membuat satu pertemuan dan nanti di sini kita akan membuat berbagai media pembelajaran sehingga nanti media-media pembelajaran yang kita buat ini bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa atau mahasiswa yang kita ajar. Oke, langsung saja ya Bapak Ibu. Di sini saya sudah menyiapkan bahannya. Misalnya di sini saya akan memberikan materi terkait pertemuan 1. Nah, ini topik ini bisa kita rename ya Bapak Ibu. Langsung saja dipastikan seperti biasa kita klik hidupkan mode ubah ya. Oke, kalau sudah kita menuju ke topik 1, di sini topik 1 bisa kita edit ataupun di sini ya ubah topik untuk lebih detail. Oke. Di sini kita checklist topiknya menjadi pertemuan 1 terkait teknologi robotik. Lalu di sini juga bisa kita informasikan berkenaan dengan periode pembelajaran untuk pertemuan 1 ini, misalnya ya, informasi ke mahasiswa-mahasiswa kita sehingga mereka ketahui bahwa untuk pembahasan pertemuan 1 ini misalnya periode pembelajaran itu dari hari Senin 16 Agustus sampai hari Minggu ya 22 Agustus 2021. Kita simpan. Oke, di sini kita lihat topiknya sudah berubah ya Bapak Ibu, sudah kita siapkan topik pertemuan 1. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana membuat fitur absensi ya. Nah, ini untuk membuat fitur absensi sebenarnya cukup mudah ya. Kita bisa menggunakan fitur fasilitas yang ada di LMS ini. Kita tinggal klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Lalu nanti di sini untuk absensi biasanya kita bisa menggunakan fasilitas yang namanya attendance. Oke, lalu kita klik attendance ini. Nah, di sini kita langsung edit saja, misalnya ini untuk absensi pertemuan 1 ya. Absensi ini memang bisa dibuat per pertemuan atau bisa juga dibuat sekaligus ya. Jadi, sebagai contoh di sini saya misalnya membuatnya per pertemuan ya Bapak Ibu ya. Ini saya buat untuk pertemuan 1, saya rename ya, ini makanya namanya absensi pertemuan 1. Lalu di sini saya informasikan kapan mereka harus melakukan absensi, karena absensi ini bisa kita tentukan jamnya ya sesuai jam kita mengajar, kurang lebih seperti itu. Ini kita klik tampilkan deskripsi seperti ini, kita sudah selesai, lalu kita langsung saja klik simpan dan kembali ke kursus. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di sini kita sudah membuat fitur absensi di pertemuan 1. Ya, lalu di sini kita langsung saja nanti edit pertemuan ini sesuai kebutuhan ya untuk kriteria absensinya. Kita klik di absensi. Nah, untuk absensi ini awalnya yang harus kita setting di sini adalah ini ya Bapak Ibu, status set. Nah, ini di status set ini bisa kita setting terkait keterangan-keterangan berkenaan dengan kehadiran. Kalau di LMS ini sudah default-nya integrasinya seperti ini ya Bapak Ibu, tinggal kita tentukan untuk poinnya misalnya ya, dan keterangannya juga bisa kita ubah. Misalnya di sini kalau ini kan bahasa Inggris ya, bisa kita ubah misalnya menjadi
H seperti ini ya, H untuk hadir. Lalu T misalnya untuk telat. Oke. Lalu I misalnya untuk izin. Seperti ini ya, Bapak Ibu. Lalu di sini misalnya kita bisa tambahkan nanti di sini kita tambahkan dulu misalnya sakit ya untuk S ya, S untuk sakit, lalu poinnya bisa kita tentukan misalnya kalau hadir dia dapat nilai 100, kalau telat dia 75, kalau izin dan sakit ini misalnya kita sebagai pengajar menentukan karena dia kalau izin dan sakit otomatis tidak mengikuti perkuliahan maka tertinggal, misalnya nilainya kita berikan 50 saja poinnya. Lalu kita update dulu ya, update dulu. Oke. Ini sudah kita update dan di sini bisa kita tambahkan keterangan yang baru untuk A. Ini misalnya absen, ya. Tidak hadir. Untuk tidak hadir ini misalnya nilainya 0. Nah, kita tambahkan seperti ini. Nah, otomatis nanti ada keterangan baru dan kita bisa setting di sini otomatiknya berada di posisi mana ketika si siswa ini tidak melakukan absen. Misalnya kita posisikan di sini ya, automatically-nya. Jadi nanti otomatis si siswa kalau misalnya melakukan absen, dia tidak melakukan absensi, dia akan berada di posisi absen atau tidak hadir, maka nilainya 0. Oke, lalu kita update. Baik, ini sudah selesai ya Bapak Ibu untuk menentukan kriteria kehadiran. Nah, berikutnya di sini tinggal kita buat kehadirannya ya. Nanti kita kembali ke session, di sini belum ada untuk kehadiran, kita buat add session. Nah, tadi diinformasikan untuk perkuliahan kita ini kan akan diadakan misalnya tanggal 19 Agustus 2021 dari jam 1 misalnya, dari jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Nah, seperti ini, lalu ini boleh kasih keterangan atau tidak ya. Misalnya kita kasih keterangan saja absensi pertemuan 1 ya. Absensi pertemuan 1 seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, lalu kita di sini pastikan checklist allow student record on attendance agar si studentnya bisa melakukan absensi secara mandiri ya ketika dia login LMS, lalu kita klik yes. Di sini juga ada fasilitas bisa integrasi QR code dan lain-lain ya. Nah, ini bisa diaktifkan atau enggak, untuk sementara ini mungkin tidak ya. Jadi si siswa silakan nanti bisa ini mahasiswa-mahasiswi ini ketika kita set seperti ini dia harus login ke LMS dan melakukan absensi secara mandiri di setiap pertemuan. Oke, kita klik add. Baik. Nah, kita cek Bapak Ibu di sini sudah ada kita setting untuk absensi pertemuan ya di pertemuan pertama ini. Jadi nanti mahasiswa tinggal login sesuai jadwal belajar yaitu hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 dari jam 1 sampai jam 3 dan mereka hanya bisa melakukan absensi di waktu ini ya sesuai yang kita setting. Jadi kalau dia melakukan absensi di luar waktu ini otomatis dia akan terposisikan tidak melakukan absen ya atau tidak hadir ya sesuai default yang tadi kita setting karena dianggap dia tidak melakukan absen sesuai waktu jam belajar. Baik Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu ya, itu tadi kita sharing terkait bagaimana membuat fasilitas absensi ya di setiap pertemuan. Dan ini topik yang lainnya bisa kita ganti juga ya Bapak Ibu sesuai kebutuhan. Ya, ini pertemuannya mau berapa pertemuan kita. Dan di sini sebagai contoh saya memberikan pertemuan 1 saja ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya silakan nanti Bapak Ibu bisa disiapkan sesuai kebutuhan ya. Ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya bisa ubah untuk pertemuan 2 misalnya ya. Pertemuan 3. Satu lagi. Topiknya itu nanti bisa disesuaikan dengan topik materi pembelajaran sesuai mata kuliah ataupun materi pelajaran yang Bapak Ibu akan berikan.
Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi jumlah pertemuannya ini tergantung kebutuhan Bapak Ibu sekalian dan nanti bisa ditambah. Kalau misalnya ini baru 4 tambah topik, ya itu tinggal kita tambah saja mau berapa pertemuan lagi ya. Misalnya kita ada 16 pertemuan ataupun 14 pertemuan, itu disesuaikan sesuai kebutuhan kita sebagai tenaga pengajar ataupun tenaga pendidik ya. Nanti seperti itu. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya sudah sharing bagaimana membuat absensi di setiap pertemuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.